Tanggal 29 Maret 1977, sebuah pesawat Twin Otter yang dioperasikan oleh maskapai Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan 002 dijadwalkan terbang dengan rute Manado menuju ke Luwuk, lalu ke Poso, ke Palu, lalu ke Toli-Toli dan kemudian kembali ke Palu. Pesawat ini take off dari Manado sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. Perjalanan normal dan lancar hingga pesawat ini tiba sekitar pukul 9:45 pagi waktu setempat di Bandara Mutiara Palu. Dan kemudian sekitar pukul 10 pagi waktu setempat pesawat Twin Otter ini kembali take off dari Bandara Mutiara menuju ke Bandara Haji Hayun Toli-Toli dengan membawa 23 orang penumpang yang terdiri dari 3 orang kru dan 20 orang penumpang. Rute penerbangan dari Palu menuju ke Toli-Toli ini baru saja diresmikan sekitar 1 tahun. Kemudian ada pembicaraan di antara kedua pilot ini mengenai jalur mana yang akan mereka lalui untuk menuju ke Toli-Toli. Setelah berdiskusi, kemudian kedua pilot ini akhirnya memutuskan untuk terbang di atas pegunungan. Ada rute satu lagi yaitu mengitari pantai, namun 15 menit lebih lama dan biasanya digunakan untuk penerbangan setelah siang hari. 5 menit pertama pesawat ini masih melapor pada petugas menara kontrol, namun berikutnya tidak ada lagi laporan dari kru pesawat Twin Otter ini kepada petugas menara kontrol Manado maupun petugas menara kontrol Ujung Pandang. Ternyata pesawat ini masuk ke dalam awan yang tebal, lalu pesawat ini mulai tidak stabil. Dari kesaksian salah satu penumpang selamat yaitu Bapak Haji Hasan Tawil, beliau menyebutkan bahwa beliau mendengar bunyi peringatan dan saat itu ia sempat berteriak kepada kedua pilot dan memberitahu bahwa di hadapan mereka ada sebuah gunung. Angin saat itu cukup kencang dan pesawat ini kemudian terhempas ke lereng gunung Tinombala di Sulawesi Tengah dengan ketinggian sekitar 2135 meter. Roda pendaratan bagian belakang menabrak pepohonan disusul dengan sayap pesawat ini yang patah, kemudian disusul lagi oleh sayap sebelahnya yang patah dan disebut-sebut pesawat ini sempat terbalik di atas pucuk pohon lalu kemudian melorot turun jatuh. Hilangnya pesawat Twin Otter ini tentu mengagetkan banyak pihak dan mendapat perhatian khusus dari media massa dalam maupun luar negeri. Setelah pesawat ini hilang kontak, dilakukan operasi pencarian oleh tim gabungan. Bahkan mereka mengerahkan pesawat dan juga helikopter serta 33 anggota Kopaskas TNI AU dan Linut TNI AD untuk menemukan lokasi jatuhnya pesawat ini. Kita beralih ke kisah dari First Officer Masikur. Setelah kejadian kecelakaan ini beliau tidak pingsan, hanya saja tangannya tidak bisa digerakkan, matanya bengkak dan hidungnya berdarah. Setelah itu ia menyadari bahwa ia masih berada di kursi pilot dan masih terikat oleh sabuk pengaman. Namun hal yang ia sadari adalah saat itu ia berada di luar pesawat. Kemudian ia berusaha bangkit dan melepaskan diri dari kursi pilot. Sesaat setelahnya turun hujan deras, lalu ketika hujan itu reda, ia melihat ke sekeliling dari lokasi kecelakaan itu dan melihat adanya sebuah desa. Namun kemudian pandangannya teralihkan kepada Kapten Anwar yang saat itu terluka dan sedang menolong penumpang yang lainnya. First Officer Masikur saat itu juga mencoba untuk membantu penumpang lainnya dan setelah selesai membantu, beliau meminta izin kepada Kapten Anwar untuk mencari pertolongan. First Officer Masikur kemudian turun menyusuri hutan sekitar pukul 14.00 siang waktu setempat sendirian dengan medan yang naik turun dan juga berbelok-belok. Hingga kemudian keesokan harinya beliau bertemu dengan Bapak Haji Hasan Tawil dan setelah itu keduanya mulai menyusuri sungai. Di sanalah kemudian keduanya bertemu lagi dengan salah seorang penumpang yang bernama Bapak Haji Saleh Midu. Ketiganya mulai meneruskan perjalanannya, bahkan kadang-kadang ketiganya harus menyeberangi sungai menggunakan akar pohon. Berhari-hari mereka berjalan diselingi dengan istirahat dan tidur di gua-gua. Dan yang paling menyulitkan dari hal ini adalah ketika hujan yang sangat deras kerap turun. Bahkan gua tempat mereka berbaring atau beristirahat seringkali kebanjiran. Tidak banyak makanan yang bisa ditemukan oleh ketiganya, bahkan makanan yang sempat dibawa oleh Bapak Haji Hasan Tawil ini lama-kelamaan habis. Namun First Officer Masikur menceritakan, di perjalanan ini beliau mendapatkan mukjizat karena beberapa kali bertemu dengan hewan dan diantaranya bertemu dengan monyet yang kemudian melemparkan jambu besar berwarna merah.
Ketiganya mulai lemah di hari kelima, dan saat itu bahkan Bapak Haji Saleh Midu sempat ingin menyerah. Namun ternyata Bapak Haji Hasan Tawil berusaha mendorong mereka agar terus berjalan. Hingga kemudian hari Minggu tanggal 3 April tahun 1977 adalah kali pertama mereka akhirnya menginjakan kaki di sebuah desa bernama Ongka Malino. Desa Ongka Malino ini sendiri terletak di Sulawesi Tengah, tepatnya adalah sebuah desa transmigran sekitar 70 km sebelah utara Tinombolo. Ketiganya langsung ditolong oleh penduduk desa setempat, kemudian mendapatkan perawatan. Dan First Officer Masikur ini sendiri bukan hanya mendapatkan pertolongan dari penduduk sekitar, tapi sempat juga dibawa ke rumah sakit di Toli-Toli. Dengan ditemukannya 3 korban selamat, maka intensitas pencarian pun ditingkatkan. Berbekal informasi dari ketiganya, tim gabungan melakukan pencarian lanjutan. Bahkan di hari berikutnya, First Officer Masikur sempat turut serta mencari dan menunjukkan tempat jatuhnya pesawat, dan lokasinya akhirnya ditemukan di hari ke-8. Lokasi kecelakaan ini telah ditemukan dan pesawat diketahui pecah menjadi 3 bagian dan berada di lereng gunung kemudian tertutup oleh pepohonan. Maka daripada itulah awalnya seluruh tim gabungan kesulitan untuk menemukan lokasi jatuhnya pesawat Merpati Nusantara Airlines ini. Namun meskipun lokasi telah ditemukan, tim SAR saat itu belum bisa mengevakuasi seluruh penumpang. Dan saat itu yang dilakukan oleh tim SAR adalah menyuplai obat-obatan dan juga makanan dengan menggunakan helikopter. Kemudian saat itu tim SAR harus menebang puluhan pohon hanya dalam waktu beberapa jam saja karena mereka harus membuat helipad darurat. Setelah itu para korban baru bisa dievakuasi di hari ke-10 dan membutuhkan waktu 4 hari untuk melakukan evakuasi. 3 orang ditemukan meninggal di tempat, kemudian 10 orang lainnya diketahui meninggalkan lokasi kecelakaan, namun ditemukan oleh tim SAR dalam keadaan meninggal dunia. Maka dari laporan tim SAR diketahui sebanyak 13 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, First Officer Masikur ternyata di hari ke-9 diterbangkan menuju ke Jakarta. Setibanya beliau di Jakarta, beliau sempat melayat jenazah Kapten Anwar dan juga Flight Engineer Abi Irawan. Nah, First Officer Masikur ini juga diketahui diisolasi dan beliau tidak boleh melakukan wawancara dengan wartawan karena khawatir akan mengganggu kesehatan beliau. Nah, sebagai penghargaan atas jasanya dalam operasi SAR Tinombala, para personil Kopaskas maupun TNI AU yang terlibat dalam misi tersebut memperoleh kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB 1 tingkat.